Ini kayaknya udah ada satu yang hadir ya. Suaranya nggak ada. Oh maaf, aku kira dari tadi udah kedengeran suaranya. Oke, saya ulang lagi ya. Halo teman-teman, hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11 dan konbanwa yang sudah hadir. Ya, siapa yang udah hadir? Ada Arif Sang. Terima kasih udah datang malam-malam ya. Oke, konbanwa minasang. Kali ini aku bakal ngajarin ngajarin dalam pertemuan ke-11 dan tinggal 1 hari lagi ya tersisa. Jadi ya semoga minggu depan hadir semuanya. Oke, konbanwa minasang, aku langsung aja mulai. Hari ini aku pengen ngajarin tentang tempat gitu. Tempat seperti kayak minimarket, terus juga ada taman, terus juga kantor pos, terus supermarket, terus ada kafe, terus ada rumah, DLL gitu. Nah, gimana sih caranya kita pengen pengen berbicara kalau misalnya kita pengen ke sana gitu. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan memakai rumus saya ikimasu. Watashi wa bla 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 he ikimasu gitu. Ini dibacanya Jadi saya pergi ke yubin kyoku gitu. Saya adalah watashi, terus bla bla blanya tempat, itu ke ikimasu tuh pergi gitu. Jadi misalnya watashi wa minimarket e ikimasu. Saya akan pergi ke minimarket gitu. Kalau misalnya di dalam bahasa Jepang itu kebanyakan toko-toko itu diadopsi dari luar negeri. Contohnya kayak minimarket ya jadi minimarketo. Terus juga ada supermarket jadi supermarketo. Ada cafe jadi cafe. Terus ada restoran jadi restoran. Ada mall jadi mall gitu. Kebanyakan yang diadopsi ini ada diubah menjadi bahasa yang lebih kaku gitu, supermarketo. Karena orang Jepang gak bisa berbicara seperti itu gak bisa. Jadi harus jadi to gitu, harus disimpulkan di akhirnya menjadi to gitu. Supermarket jadi supermarketo gitu. Jadi sebenarnya gampang ya teman-teman kalau misalnya pengen ke Jepang. Kalau misalnya nggak tahu nih, kita nggak tahu nama Jepangnya apa. Kalau misalnya nama tempat kebanyakan yang emang di luar negeri ada, kebanyakan pakai yang ada bahasa Inggrisnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman, seperti McDonald jadi McDonaldo ya kan. Kemarin pas aku kasih video yang kemarin itu ada ya, supermarketo. Seperti itu teman-teman. Oke, kita coba. Mohon maaf, sepertinya ada suara. Siapa ya? Casang. Suaranya keluar. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Watashi wa supermarketo e ikimasu. Saya pergi ke supermarket. Terus watashi wa koen e ikimasu. Saya pergi ke taman. Iya, gak apa-apa, Casang. Gak apa-apa. Terus ada juga watashi wa kafe e ikimasu. Saya pergi ke kafe. Ini ada artinya akan, tapi bisa juga diartikan
apa ya, sesuatu yang belum terjadi. Jadi watashi wa ikimasu. Ikimasu itu kata verba dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi ikimasnya kata verba dari yang belum terjadi gitu. Jadi pakainya ini ya kalau misalnya kita ingin ke supermarket gitu. Terus ini juga nih teman-teman, kita harus mengetahui di dalam kalimat Jepang itu ada kata lampau, terus ada kata masa depan gitu. Ada kata yang sedang terjadi itu ada sama kayak Inggris. Seperti yang tadi yang aku telah kasih tahu di slide sebelumnya itu adalah ikimas. Tapi kalau misalnya ini ikimashita, ini adalah kata lampau, teman-teman. Jadi pakainya mashita, pakai telah gitu. Watashi wa biru e ikimashita. Saya telah pergi ke gedung gitu. Terus juga watashi wa ike ikimashita. Ike ya, danau. Saya telah pergi ke danau. Terus juga ada byoing. Teman-teman harus memperhatikan di sini ada byoing dan byoing. Itu beda ya, teman-teman. Yang satu artinya rumah sakit, yang satu artinya salon kecantikan. Kan kaget ya kalau misalnya kita sakit terus pergi ke salon kecantikan, itu aneh banget ya. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan. Terus juga ada basutei, perhentian bus. Busnya dari bus gitu. Basutei. Tei itu ya seperti tempat perhentiannya. Terus ada gakko, sekolah. Mungkin ada banyak ya nama anime yang pakai gakko itu artinya sekolah. Terus juga ada McDonald, ada McDonaldo, ya ada mansion, ada mansion, terus ada gunung, yama, laut, umi. Oh iya, teman-teman harus mengetahui. Jadi di Jepang itu ada banyak jenis rumah gitu. Yang satu ada rumah yang udah lama banget, terus ada juga rumah yang dihuni oleh satu keluarga gitu. Ada 3 generasi biasanya. Dan itu ada terdapat satu rumah saja gitu. Jadi maksudnya ada satu rumah isinya ada banyak orang dan itu keluarga semua. Tapi rumahnya tuh berjejer-jejer, jadi ada banyak rumah di sekitar situ. Kompleks intinya ya. Terus ada juga mansion. Mansion itu kalau di Jepang bukan kayak mansionnya Indonesia ya. Jadi kalau mansion Indonesia tuh kayak mewah gitu kan ya. Tapi kalau di Jepang mansionnya tuh nggak mewah gitu, biasa aja. Terus kayak sederhana gitu. Terus biasanya ada 3 lantai doang. Itu mansion di Jepang. Kalau misalnya apa ya namanya? Ada satu lagi namanya Jutakugai. Jutakugai itu tempat perkumpulan rumah. Terus juga ada apa ya namanya? Aku lupa satu lagi. Pokoknya di situ tuh sama dengan mansion yang di Indonesia gitu, teman-teman. Jadi mansion yang di Indonesia sama Jepang itu beda ya, teman-teman. Harus diperhatikan. Kalau misalnya tiba-tiba kita bilang mansion yang dimaksud Indonesia itu beda, teman-teman. Oke, kita lanjut. Bentar ya, aku lupa. Abis ini, ini gakko, sekolah. Ini apa ya? Bank. Bank itu kalau masalah bangku. Bangku aneh ya. Ginko itu adalah bank. Ini kok sekolah lagi ya? Sekolah kedua kali, nggak tahu ya. Ini sekolah, terus ada rumah sakit. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Jadi mungkin untuk materinya singkat saja, terus kita lanjut ke kanji ya teman-teman. Aku bakal satset karena kita akan memakan waktu banyak kalau misalnya aku jelasin banyak-banyak panjang lebar. Oke, kita akan mempelajari kanji ini nih, 8. Kalau kemarin 9 ya, kalau sekarang 8. Jadi targetnya aku tuh pengen memberitahu ada 50 kanji dan sampai besok ya, minggu depan itu aku sudah memasukkan semuanya 50 kanji. Kalau misalnya ada mau ngafalin ya nggak apa-apa, ada yang tidak mau ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Mana nih? Bentar ya. Agak lemot ya layar. Oke, teman-teman. Ada yang bisa nebak kanji ini apa?
Wow. Oh, oke. Oke, ada Arif Sang, ada Cha Sang, ada Nabila Sang. Adakah yang mau mendebak ini apa? Aduh, aku nggak bisa lihat chat ya. Oke, krik. Oke, sepertinya pusing ya, karena aku juga awalnya bingung. Arif Sang bilang ini kanji merangkak. Mungkin benar ya, tapi di sini ada orang yang apa ya, pakai topi, terus juga ada bentuknya seperti ini, apa ya? Gimana ya? Aku juga bingung. Jadi seperti orang yang apa ya? Duduk di tanah. Aku juga bingung. Tapi ini kayak wanita gitu. Oke, kita langsung lihat aja ya, gak usah lama-lama. Oke, ini adalah kanji perempuan, teman-teman. Jadi pada saat itu perempuan itu digambarkan lagi duduk, terus tangannya tuh lagi apa ya? Lagi silang di depan, terus anggun gitu kelihatannya. Pas kalau misalnya teman-teman pernah lihat ocakai, itu kayak gitu tuh. Biasanya wanita-wanitanya duduk terus anggun, terus tangannya kayak ya ada yang megang ocha, tapi kalau misalnya nggak megang ocha biasanya tangannya kayak gini. Gimana ya? Aku bingung. Jadi kayak silang gitu. Itu adalah gambar wanita ya. Jadi kanji ini memiliki 3 coretan garis. Ada teman-teman pernah dengar nggak kunoichi? Kunoichi itu berasal dari kanji perempuan. Ini ada hiragananya ku, sama katakananya no, sama kanjinya ichi gitu. Ini disebut kunoichi. Jadi kunoichi ninja itu cewek ninja ya artinya. Itu berasal dari kanji onna gitu. Oke, kayaknya aku juga Oke. Ini apa ya teman-teman? Ada yang bisa nebak gak? Sebenarnya ada sih penjelasannya di sini. Ada yang bisa nebak? Onna no kodai moji wa onna de na to kuchi no kumiawase desu. Na wa motomoto ko de te no 造形物の形を簡単な線で表したものです。口はもともと口です。昔から口のapa ya, 造形と言われていますが、白川鈴先生はこれをノリと神への祈りの言葉を務めた木の映像と考え、これをサイと名付けました。Jadi langsung aja ya, kayaknya aku juga pusing kalau misalnya baca. Jadi ini adalah kanji kanan, teman-teman. Jadi kanan itu kan mungkin pada zaman dulu ya, kanan itu berasal dari kanji na dan kuchi. Jadi kata kanannya na dan mulut gitu. Nah, itu awalnya berasal dari ini kanji ini. Jadi ini berubah menjadi na. Terus ada kanji tangan. Terus kuci itu awalnya dari kuci, kemudian digabungkan menjadi kanji kanan gitu. Kenapa ya? Apa nyambungnya ya? Aku juga nggak tahu nyambungnya apa. Jadi mungkin karena orang-orang yang berpikir pakai otak kanan sering ngomong gitu mungkin ya. Nggak tahu ya. Oke, ada cara penulisannya dari coretan, ada migi gawa, ada kyu, sayu gitu. Oke, lanjut ya. Kalau ini kayaknya teman-teman pada tahu deh. Soalnya ini mirip sama yang tadi ya sih? Ya gak? Oke. Ada yang bisa nebak gak ini kanji apa nih, teman-teman? Arif Sang, kanji kiri. Mirip ya, kayak tadi. Kayaknya mirip sih gambarnya juga aku potong-potong kayaknya ya mungkin. Oke, ini benar banget Arif Sang. Ini adalah kanji kiri. Jadi kanji kiri ini berasal dari tangan juga. Yang tadi aku bilang na, katakannya na, terus ditambah dengan gitu. Jasang, kamu catat dulu di buku. Oke.
Gimana ya? Aku bingung. Kamu mau catat di mana, Casang? Yang mana? Mungkin yang kiri kali ya. Oke. Jadi bener ya. Aku bingung juga. Oh, yang kanji kanan. Oke. Sebenarnya kanji kanan ini yang tadi aku bilang kanji gabungan ya. Jadi kanji itu kan ada 4 jenis ya. Ada kanji yang berasal dari gambar, ada kanji yang berasal dari gabungan-gabungan dari kata-kata. Terus ada kanji juga yang tidak berasal dari gambar, tapi berasal dari arti gitu. Jadi artinya tuh diambil dari Cina. Ini lucu banget ya. Jadi dulu tuh aku pengen menjelasin sedikit tentang sejarah dari sastra Jepang gitu. Jadi pada zaman dulu, pada masa Kodai, jadi Jepang itu belum punya tulisan kan. Kemudian Jepang ini mengadopsi tulisan dari Cina gitu. Karena pada saat itu orang yang paling berkuasa merasa kayaknya ini kalau misalnya aku nggak menulis bukti tentang aku yang berkuasa pada saat itu, aku nggak bisa berkuasa seterusnya gitu. Sehingga diambillah dari Cina gitu semua tulisan-tulisan yang namanya kanji ya, kanji. Terus beliau menyuruh orang-orangnya untuk menulis sejarah si penguasa itu dan menulis kanji gitu. Terus kemudian beberapa abad kemudian karena tulisannya tuh kanji semua ya. Jadi orang-orang tuh pada mikir kayaknya ini kita terlalu nyontek sama Cina deh gitu kan. Terus mereka mulailah bikin yang namanya hiragana dan katakana. Jadi mereka mengadopsi dari berbagai kanji, kemudian diambillah beberapa bagian dari kanji itu, mungkin dari bagian kiri atau bagian kanan atau bagian atas atau bagian bawah. Kemudian dibikinlah hiragana dan katakana. Gitu, itu awal mula dari hiragana dan katakana. Kemudian setelah beberapa abad berlalu, kanji ini berkembang. Tapi pada saat itu ya, orang-orang yang bisa memakai kanji itu cuma cowok gitu teman-teman. Jadi perempuan tuh nggak bisa pakai, mereka tuh makainya yang hiragana doang sama katakana. Kebanyakan hiragana sih. Karena mereka tuh dianggap sebagai orang yang lebih rendah tingkatannya daripada orang-orang yang nggak kaya gitu. Jadi maksudnya misalnya nih ada tingkatan orang kaya cowok dan ini orang biasa cowok, orang kota cowok, dan orang kaya ceweknya tuh di bawahnya orang kota biasa gitu. Itu adalah itu adalah tanda kalau misalnya pada saat itu cewek itu nggak dianggap sebagai orang yang cerdas gitu. Ya gitulah gitu teman-teman. Jadi pada zaman sekarang untung ya cewek-ceweknya semuanya bisa nulis kanji. Gitu. Oke. Kayaknya Casang udah selesai nulis ya. Aku yakin banget soalnya aku ceritanya panjang. Udah ya, Casang. Oke. Oke. Ini adalah kanji kiri dan kenapa di bagian E-nya ini tuh berasal dari ini nih kanji apa sih namanya, getok kan. Aku nggak tahu Indonesianya apa, getok kan. Dan ini kenapa ditulis gini karena yang tangan kiri itu biasanya teliti gak sih detail, misalnya biasanya orang kidal detail gak ya, tapi kayaknya gitu sih. Ya gak? Oke. Jadi kenapa diambil dari getokan ini? Karena biasanya tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang praktis gitu. Kalau misalnya kanan kan pakai otak imajinasi ya. Kalau misalnya kiri pakai praktis, kayak menghafal gitu, begitulah. Orang zaman dulu keren ya, udah ngerti gitu. Oke, ini adalah kanji dari hidari. Ada hidari te, ada tangan kiri, ada hidari kaki.
Hidari-gaki, menulis dari kiri. Terus hidari-gawa, sebelah kiri. Ada sagang, tapi ini kanji yang susah ya. Oke, Casang, apakah sudah yang kiri? Belum. Kayaknya aku terlalu ngadet. Oke. Kalau misalnya mau nyatet dulu, bilang dulu ya. Di chat aja, nggak apa. Oke. Ini adalah kanji apa nih, teman-teman? Ada yang bisa nebak? Apakah ada yang mau menebak? Belum. Oh, Casang belum. Oke. Aku tunggu ya, Casang. Sebelum itu aku sebenarnya pengen ngirim link ke temen. Ntar ya. Oke. Aduh, ngakak deh. Oh iya, teman-teman gimana ya puasanya? Oh, oke. Casang udah done. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah kanji apa nih, teman-teman? Ada yang bisa nebak gak? Jadi ada tangan sama tangan saling ingin berkaitan gitu loh. Ada yang put your hands up gitu. Enggak sih, enggak tahu. Oke. Mungkin kalau misalnya dilihat dari kanan doang, ada yang tahu mungkin ya kalau misalnya ada yang detail. Tapi ada yang menebak kah? Ada yang menebak kah? Krik-krik ya. Oke, aku lanjut aja nggak apa-apa. Ini adalah kanji teman, teman-teman. Jadi teman kan saling memegang tangannya untuk memperjuangkan sesuatu bareng-bareng. Ya, terus ini adalah kanji tangan yang saling berkaitan artinya. Ini kanji ini memiliki 4 coretan garis, ada 1, terus 2, terus 3, terus 4. Kenapa? Casang pesertanya cuma 2 orang, Sensei. Iya bener banget, soalnya ya aku juga sih tadi sebenarnya baru bukber, Casang. Aku baru bukber. Jadi kayaknya semua orang pada bukber deh akhir-akhir ini. Ya gak, Casang? Oke. Oke. Sepertinya gini aja ya. Oke, kalau Casang mau menulis boleh bilang di komen. Aku pengen lanjut dulu, boleh? Oke, ini kanji apa ya, teman-teman? Ada bulan, terus ada mulut. Oke, Casang udah. Oke, lanjut. Kai mojide, ini adalah kanji gabungan gitu dari gambar si bulan dan juga mulut gitu. Terus ini seperti melambangkan dari terbitnya fajar ketika malam udah selesai, mulai berkicau burung gitu katanya seperti ini, sehingga menghasilkan arti nanoru. Nanoru itu nama. Nanoru itu kayak seperti sesuatu yang dinamakan. Namakan lah intinya. Terus ya benar. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah kanji nama ya. Biasanya penamaan untuk seseorang atau sesuatu reputasi terkenal. Gitu. Misalnya, anata no namae wa nan desu ka? Namae itu dari kata na dan mae. Na-nya kanji ini, teman-teman. Jadi ini adalah nama. Biasanya nama reputasi, nama sesuatu, nama terkenal. Ya, intinya penamaan gitu. Ada artinya banyak ya. Ini ada nama, terus nama keluarga, myoji, terus ada terkenal, yume, terus ada nama lengkap, ada shime, ada meibutsu, ada produk terkenal dari suatu daerah. Ini adalah kanji maaf. Ini adalah kanji na gitu. Ini adalah 6 coretan dan berasal dari bulan dan mulut gitu, teman-teman. Oke. Adakah yang mau bertanya? Oke, ada Dea. Oke. Aduh, aku jadi malu. Oke, kita lanjut aja ya.
Oke, Arif Sang tidak. Kita lanjut aja. Wait, oke, ada yang bisa nebak gak ini kanji apa sih? Ini kita pernah pelajarin ya. Ini adalah kanji yu. Ini berasal dari kanji yu gatanya yu gitu. Terus ini kalau misalnya kita lihat gambar, ini ada seperti kayak daging gitu ya, yang belum matang. Ini daging mentah. Terus ada yu. Apa ya teman-teman? Ini kanji apa sih? Ada yang bisa nebak gak? Oke. Kita tunggu ya. Krik krik. Krik 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 bunyi hujan. Enggak, salah lirik. Oke. Ini adalah kanji banyak teman-teman. Kenapa kanji banyak ya? Karena kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada daging yu, terus ini ada yu. Yu itu kanjinya apa ya? Yu itu yu gata itu kanjinya matahari mau terbenam. Jadi kenapa ya seperti itu? Kenapa dibilang banyak? Karena merahnya banyak gitu. Sehingga dihasilkan kanji banyak gitu. Terus ini biasanya ada banyak oi watashi wa oku no koto mananda. Saya mempelajari banyak hal. Terus ada kemungkinan, mungkin gitu. Kenapa dibilang tabung? Ini berasal dari ta-nya banyak dan juga bungnya setengah gitu. Jadi menghasilkan apa ya? Seolah-olah mengartikan sesuatu yang banyak tapi setengah gitu. Mungkin gitu. Mungkin aku percaya setengah tapi gitu. Gitu ya. Itu adalah kanji dari banyak. Oke, kita lanjut. Oke, ini kalau misalnya teman-teman pernah belajar bahasa Jepang, ini pasti banyak banget keluar ya. Ada yang bisa nebak gak ini kanji apa sih? Ayo, siapa yang mau nebak? Arif Sang, Cha Sang, Amadea Sang. Krik, krik. Oke. Apa ya? Kanji apa ya? Ini ada cowok lagi pakai topi. Terus juga ada cangkul. Terus ini di bagian kanannya ada tangan. Terus ini adalah sawah. Terus ini bagian bawahnya apa ya ini? Kalau misalnya teman-teman pernah tahu ini bagian ini nih, ini adalah kanji Cikara ya. Jadi Cikara itu kanji kekuatan gitu, kanji kekuatan. Sepertinya tidak ada yang tahu ya, karena ini mungkin terlalu susah. Arif Sang, maaf, aku tadi nggak lihat. Jadi Arif Sang bilang ini kanji hasil. Bisa jadi ya, karena orang menggarap terus menghasilkan panen sawah gitu. Oke, kita lihat aja ya. Ini adalah kanji laki-laki gitu teman-teman. Jadi pada zaman dulu laki-laki itu biasanya mereka melakukan pekerjaan apa ya yang menggunakan tangan gitu, yang menggunakan kekuatan dan dihasillah si kanji ini. Jadi ada kanji cowok, salah maaf. Ini kanji sawah, terus di bawahnya ada kanji Cikara. Jadi istilahnya ada seseorang yang lagi menggarap sawah dengan kekuatan gitu. Itu adalah cowok gitu. Ini adalah cowok. Yang tadi cewek ya, orang lagi duduk terus dia kayak anggun di sopan gitu. Kalau misalnya ini cowok ini menggarap sawah dengan kekuatan sehingga dihasilkan kanji cowok ini gitu. Ini ada 7 coretan garis. Ini ada otoko laki-laki, terus otoko no hito anak salah nih kok ini anak perempuan, maaf. Ini anak laki-laki ya. Salah. Terus juga nang, cowok nang. Cowok itu berasal dari kanji paling tinggi gitu, panjang gitu. Artinya adalah anak laki-laki pertama. Terus ada danshi, ada anak laki-laki. Terus ada danse, adalah kaum laki-laki. Kalau misalnya aku artinya itu seorang laki dewasa gitu, seorang pria dewasa. Ini adalah danse gitu.
Oke, kita lanjut saja. Ini dia, teman-teman. Kan tadi kan ada cewek duduk ya. Cewek duduk anggun, terus tangannya mengcross gini. Kalau ini ada yang bisa nebak. Sebenarnya aku tuh nemu kanji yang mirip, tapi dia agak lebih lebih gambarnya terlalu ya gitulah ya, gambarnya tidak biasa, maksudnya gambarnya nggak terlalu baik untuk direkam, jadi saya makanya yang ini aja ya, yang aku temuin masih terlalu sopan gitu. Gimana ya teman-teman, ada yang bisa nebak gak ini kanji apa? Kalau misalnya nggak ada yang bisa nebak, aku akan langsung melakukan jawabannya, karena nih ada nih salah satu clue-nya. Ini tuh kalau misalnya teman-teman pernah lihat kanji ini pasti langsung ngerti deh. Jadi ini bagian badannya, terus ini bagian kaki yang lagi duduknya, terus ini ada bagian kepalanya biasanya. Ada yang bisa nebak? Aduh. Oke. Casang bilang zabutong. Zabutong. Oh, maksudnya tempat duduk ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini kayak ada gambar zabutong nggak sih? Kayaknya, nggak tahu sih. Oke, karena Casang udah jawab, kita langsung lihat aja. Ini adalah kanji ibu, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di gambar nih, gambar yang nggak bisa aku rekam ini, ada gambar yang lagi nyusu gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil itu. Dan ini bisa diartikan sebagai bagian perempuan, itu bagian situ. Dan ini bagian tangannya, terus ini lagi duduk gitu, teman-teman. Ini istilahnya kayak gitu ya. Dan kanji ini memiliki 5 coretan. Kemudian ada hahaoya, ibunda, ada sobo, nenek. So dari bagian atas, kemudian bonya ibu ya. Terus ada fubo, ini gabungan dari ayah ibu, jadi orang tua gitu. Terus ada boing, itu huruf vokal. Jadi sebenarnya boing ibu ini bukan cuma diartikan sebagai ibu yang benar-benar ibu ya, ibu secara fisik, tapi bisa diartikan sebagai sesuatu yang emang menjadi asal gitu. Huruf vokal itu kan dasar ya. Terus ini juga ada nih bokoku, ada tanah air. Jadi istilahnya negeri ibu gitu. Ini adalah bokoku. Terus ada okasang, ada ibu. Ini biasa ya yang kita bicarakan di bokoku. Gitu. Oke, kita lanjut. Kayaknya udah selesai deh yang kanji. Aku lupa sih. Ya benar. Jadi, oke. Aku sebenarnya pengen diskusi, tapi karena waktunya tinggal dikit lagi, jadi aku nyerocos aja ya. Teman-teman pernah lihat gak sih anime yang itu tuh beda banget sama Indonesia kehidupannya, dan benda-bendanya yang ada, terus juga tempat-tempatnya yang ada di Indonesia sama Jepang tuh beda banget. Itu kan pasti ada ya. Jadi aku pengen jelasin sedikit saja tentang busnya. Jadi di sana itu untuk zaman sekarang ini sudah pakai kartu. Sebenarnya Indonesia juga pakai ya, tapi di bagian tertentu doang, seperti Jakarta. Kalau misalnya di Bandung aku tuh pakai kartu. Tapi kalau misalnya ke bagian kereta ya, aku sempat kaget karena masih pakai karcis gitu ya. Nggak kayak di Jakarta. Tapi kalau di Jepang, benar-benar semuanya udah berubah gitu. Udah semuanya pakai kartu. Dan mereka tuh di sana ada tombolnya, mungkin itu sama kayak Indonesia. Dan juga dia tuh tepat waktu banget kalau di Jepang. Kalau misalnya kalian ke Jepang, pasti kalau misalnya di bagian jadwal datangnya jam 14.14, pasti datangnya 14.14 gitu. Kalau misalnya emang benar-benar telat banget, pasti ada sebuah kecelakaan atau apapun yang membuat bus itu tidak bisa datang tepat waktu gitu. Dan itu alasannya jelas sekali. Gitu. Itu adalah salah satu contoh kenapa orang Jepang sangat disiplin
Terus juga ada bagian kelas. Aku tuh sebenarnya pengen nunjukin kelas ya. Jadi di Jepang itu di kelasnya bagian depan ada papan, kemudian di bagian belakangnya ada papan juga gitu. Dan biasanya mereka masih pakai apa ya? Kalau misalnya di Jepang nggak pakai whiteboard, tapi blackboard, pakai chalk, apa ya Indonesianya? Pakai kapur, dan mereka masih pakai itu. Dan biasanya jendelanya tuh di bagian kiri. Dan kenapa bagian kiri? Untuk tidak membuat bayangan ketika guru lagi nulis. Itu katanya seperti itu. Dan juga pas sistem di Jepang ini pendidikannya sangat unik ya. Di Jepang tuh bahan pelajarannya itu tuh sangat sangat diperhatikan, bahkan sampai didebatkan gitu sesama orang-orang penting untuk pendidikan di sekolah itu gitu. Jadi itulah kenapa orang Jepang sangat teratur, karena pada SD-nya saja udah ditentuin seperti itu, udah diajarkan gitu. Dan fokus pendidikan di Jepang untuk kelas 1 kelas 2 itu bukan tentang nilai, tapi tentang membangun karakter gitu. Ada di sana yang namanya dotoku dan juga seikatsu. Dotoku itu lebih ke pendidikan budi pekerti. Jadi di sana pada kelas 1 kelas 2 tuh gak bakal dikasih rapot, adanya kayak bentuk buletan atau segitiga atau ya silang, dan itu nilainya sebagai rapot anak gitu. Itu adalah salah satu rapot di Jepang kelas 1 kelas 2. Tapi kelas 3 ada sih. Tapi enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu kompleks kayak di Indonesia gitu. Karena aku lihat di Indonesia tuh pendidikannya lebih mementingkan nilai ya kayaknya deh. Kalau Jepang beda ya. Oke, gitu teman-teman. Oh, terus juga ada taman. Untuk taman di Jepang tuh ada banyak sekali. Tamannya kan ada taman biasa yang cuma ada ayunan terus gitu-gitu. Terus juga ada taman bermain yang luas banget ya. Nah, di Jepang itu di sekitar rumahnya, di sekitar perkumpulan rumah pasti ada yang namanya taman, meskipun taman kecil. Jadi untuk apa itu? Itu untuk tempat bermainnya anak-anak. Gitu. Tempat bermainnya anak-anak yang pulang sekolah atau enggak yang ingin bermain di situ. Gitu. Itu adalah taman. Bahkan di dekat rumah aku dulu, aku punya 2 taman. Yang satu lumayan kecil, tapi yang satu agak jauh dari rumah, tapi gede banget gitu. Isinya banyak banget, tapi bukan taman bermain yang harus bayar gitu ya. Itu gratis untuk semuanya gitu. Dan untuk jalanan bersih banget ya teman-teman, nggak usah dibilang lagi, teman-teman bisa lihat anime juga udah tahu ya betapa sebersih apa. Kalau misalnya aku pernah lihat di Instagram ada kayak got isinya tuh ikan gitu. Tapi jujur aku nggak pernah lihat sih. Tapi kayaknya itu kayaknya di sekitar Kyoto atau tempat khusus yang tempat wisata gitu. Jadi itu emang khusus untuk dikasih lihat ke orang-orang gitu. Kalau misalnya di dekat rumah yang got biasa tuh nggak pernah lihat ya ada ikan kayak gitu. Ngapain juga ikan di got ya? Ngapain mau makan apa di got? Gak ada apa-apa, cuma air hujan doang gitu teman-teman. Oke. Oh iya, segini doang ya. Oh jadi intinya adalah untuk Jepang sekarang ini emang sedang kekurangan anak-anak muda ya. Jadi mereka emang kebanyakan ngambil orang-orang dari luar negeri untuk memperkerjakan orang-orang di sana. Tapi yang aku ingin tegaskan di sini adalah memang kita belajar bahasa Jepang suka, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak membawa apa-apa
dari Jepang ke Indonesia gitu. Jangan sampai kita cuma kerja doang, dapat uang doang, terus kemudian balik ke Indonesia gitu doang. Jadi kita juga harus mengambil hikmah kalau misalnya kita pengen ke Jepang. Ambil pelajaran apapun yang bisa teman-teman bisa ambil, kemudian ya terus balik ke Indonesia dan ya ubah sesuatu itu menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia gitu ya teman-teman. Oke. Karena materi hari ini sudah selesai, aku pengen mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya pertemuan minggu depan itu pertemuan terakhir ya. Setelah kita melewati banyak pertemuan, 12 kalau nggak salah ya, 12 pertemuan, dan ini adalah hari ke-11, dan kebetulan banget hari ke-11 ini emang bertepatan dengan Ramadan, dan banyak juga dari teman-teman semua yang libur ya. Padahal pas awal-awal udah banyak banget yang datang, tapi karena mungkin hostnya juga bukber, aku sendirinya juga bukber, terus agak bentrok sama kegiatan ini, terus juga mungkin teman-teman semua pengen ikut apa ya, tarawih ya, ikut sholat di masjid, jadi mungkin bentrok sama kegiatan kali ini, tapi nggak apa-apa, aku mengapresiasi kalian yang sudah ikut pertemuan kali ini ke-11. Oke, teman-teman, karena sudah jam 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Karena sudah hampir jam 9, aku ingin menutup pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada yang ingin keluar, boleh teman-teman ya. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir. Tara, aku ada yang bertanya, Chasang, Sensei kalau anak muda laki-laki di Jepang itu emang mageran atau pemalas gitu sih? Itu kamu, itu tergantung ya. Sebenarnya kayak Indonesia aja, di Indonesia juga ada cowok yang pemalas, ada yang enggak ya. Jadi itu kayaknya tergantung kamu lihat di mana sih. Tapi yang aku lihat, Jepang itu sangat-sangat memperhatikan pendidikan, orang-orangnya kebanyakan, bahkan hampir 61% di sana itu udah masuk perguruan tinggi gitu. Sedangkan kalau di Indonesia baru 28% dari orang Indonesia yang masuk perguruan tinggi. Sehingga ya kalau misalnya dibilang males kayaknya tidak ya. Karena mereka sangat memperhatikan pendidikan. Mungkin yang kita lihat di anime itu yang orang-orang di bawah rata-rata saja mungkin. Aku tidak tahu ya kalau ini. Ya semoga ya begitu ya Casang. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Gitu, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kali aja ada yang mau bertanya. Sepertinya tidak ya. Oke. Oke. Mungkin kali ini gitu saja kali ya. Untuk Arif Sang, Casang, sama Amadea Sang. Terima kasih Amadea Sang. Udah datang. Karena ya itulah. Casang bertanya lagi. Kalau di Jepang tuh uang paling kecil berapa Sensei? 1 yen. Uang paling kecil 1 yen. Jadi 1 yen itu setara, 100 yen itu setara dengan 10.000 gitu. Jadi 1 yen itu setara dengan berapa ya? 100 yen 10.000. 1 yen 1.000. Oh iya benar. Sama-sama Sensei. Ya, jadi aku bilang ya. Tapi kalau misalnya tentang yen ini berubah ya, karena aku lihat kemarin nilai Jepang anjlok pas 2022 kalau nggak salah. Tapi sekarang kayaknya naik lagi ya, aku nggak tahu. Aku lupa juga. Gitu ya teman-teman, gitu Casang. Itu bisa dilihat di Google juga kok. Tulis aja 1 yen berapa ribu rupiah di Indonesia gitu. Itu bisa lihat di Google. Naik turun ya kalau yen juga karena pengaruh Amerika. Gitu. Oke. Kalau Casang tidak ada pertanyaan lagi, aku tutup ya teman-teman. Terima kasih. 1 yen 100 Kak. Kira-kira. 1 yen 100 ribu. 100 yen 100.000. Gitu. 1 yen 100 rupiah ya. 1 yen 100 rupiah.
Oh iya, berarti kira-kira 1 yen 100 rupiah, berarti 10.100 yen gitu. Gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Sekiranya bisa menjawab, Casang, karena sudah jam 8.54, aku bakal tutup sekarang. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Oke. Arigato, Casang. Terima kasih udah datang ya.